Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Lagi Maulana, NIM 7311418180 dari Manajemen SDMA 2018. Kali ini saya akan mereview artikel berjudul Training and Development in Small Professional Services Firms, atau dalam bahasa Indonesia menjadi pelatihan dan pengembangan di perusahaan jasa profesional kecil, yang ditulis oleh Patani Susomrit, Alan Kotzer, dan Emmanuel Ampovo, yang diterbitkan oleh Emerald Insight pada 2019 di European Journal of Training and Development. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, pengembangan sumber daya manusia atau SDM di perusahaan kecil adalah bidang penelitian yang diabaikan. Kemudian basis pengetahuan saat ini kurang karena perusahaan kecil dan besar pada dasarnya berbeda. Kemudian studi TND biasanya tidak memeriksa hubungan antara berbagai jenis kegiatan TND dengan sikap maupun perilaku karyawan yang sedang dipelajari. Juga tidak termasuk kondisi lingkungan kerja yang memfasilitasi atau menghambat partisipasi dalam TND. Pajo dan kawan-kawan pada 2010 meneliti hubungan antara partisipasi karyawan dalam TND formal, sikap karyawan, dan tanggapan penarikan. Analisis mereka menunjukkan bahwa partisipasi dalam TND berhubungan positif dengan dukungan organisasi yang didasarkan, yang pada gilirannya berhubungan positif dengan kepuasan kerja dan komitmen afektif. Selanjutnya, hasil mereka menunjukkan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan TND cenderung tidak memiliki niat untuk meninggalkan organisasi mereka dan cenderung tidak terlibat dalam perilaku lalai atau mengabaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah partisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan atau TND dikaitkan dengan komitmen afektif dan kecenderungan karyawan untuk memperlakukan perilaku kerja inovatif atau IBB di perusahaan jasa profesional kecil tentunya. Studi ini juga menyelidiki hubungan antara kedua sikap terhadap TND, kebijakan dan praktik yang mendukung TND, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan TND. Hipotesis penelitian ini adalah H1, baik sikap terhadap TND, kebijakan dan praktik yang mendukung TND akan dikaitkan dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan TND. H2A, partisipasi dalam kegiatan TND akan berhubungan positif dengan komitmen afektif. H2B, partisipasi dalam kegiatan pelatihan akan berhubungan positif dengan komitmen afektif, setelah mengendalikan efek dari partisipasi dalam kegiatan pengembangan. H2C, partisipasi dalam kegiatan pengembangan akan berhubungan positif dengan komitmen afektif, setelah mengendalikan efek dari partisipasi dalam kegiatan pelatihan. Kemudian H3A, partisipasi dalam kegiatan TND akan berhubungan positif dengan pemberlakuan IWB oleh karyawan. H3B, partisipasi dalam kegiatan pelatihan akan berhubungan positif dengan pemberlakuan IWB oleh karyawan, setelah mengendalikan efek partisipasi dalam kegiatan pengembangan. H3C, partisipasi dalam kegiatan pengembangan akan berhubungan positif dengan pemberlakuan IWB oleh karyawan, setelah mengendalikan efek partisipasi dalam kegiatan pelatihan. H4, hubungan positif antara partisipasi dalam kegiatan TND dan pemberlakuan IWB oleh karyawan dimediasi oleh komitmen afektif. Metodologi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari 203 karyawan di perusahaan jasa profesional kecil yang mempekerjakan 50 atau kurang staf di Perth, Australia Barat, dengan teknik sampling non-random sampling, yaitu purposive sampling. Alasan untuk pengambilan sampelnya adalah karena mereka adalah pekerja dengan pengetahuan dan dituntut untuk tetap mengikuti tren industri, mempertahankan pengetahuan teknis mereka di lapangan, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran mereka. Dengan teknik analisis data, yaitu analisis regresi dan makro proses menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini adalah setelah mengontrol pengaruh partisipasi dalam acara pelatihan, partisipasi dalam acara pengembangan tidak signifikan dan tidak dapat dikaitkan dengan komitmen afektif. Oleh karena itu, hasilnya tidak mendukung H2B. Demikian pula hasilnya menunjukkan tidak ada yang signifikan atau tidak ada hubungan antara
partisipasi dalam acara pelatihan, dan komitmen afektif. Setelah mengontrol pengaruh partisipasi dalam pengembangan. Demikian H2C tidak didukung atau tertolak. Hasilnya menunjukkan pula non-signifikan atau tidak ada hubungan antara partisipasi dalam acara pelatihan dan IWB setelah mengendalikan dampak partisipasi dalam kegiatan pengembangan. Dengan demikian, H3B pun tertolak atau tidak didukung. Demikian pula hasil menunjukkan non-signifikan atau tidak ada hubungan antara partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan IWB setelah mengendalikan efek partisipasi dalam acara pelatihan. Dengan demikian, hasilnya tidak mendukung H3C. Sedangkan untuk S1, H2A, kemudian H3A, dan H4 hasilnya terdukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan dan praktik yang mendukung TND memang dapat mengaruhi tingkat aktivitas TND. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan TND akan meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi dan mereka memiliki kecenderungan untuk memberlakukan IWB. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perusahaan kecil yang cenderung mengandalkan pengalaman berbasis kerja sepenuhnya untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pendekatan belajar untuk bekerja seperti itu dapat secara tidak sengaja membentuk tenaga kerja yang kurang memiliki komitmen terhadap organisasi dan akan memiliki kapasitas yang berkurang untuk melakukan IWB. Implikasi praktisnya adalah ketika perusahaan kecil memberikan kesempatan bagi karyawan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan TND formal, karyawan cenderung membalas dengan perasaan yang kuat dan positif terhadap organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada pengalaman berbasis pekerjaan untuk kebutuhan pembelajaran yang singkat dan keengganan dari pihak pemilik atau manajer untuk mendukung pembelajaran melalui kegiatan TND yang terstruktur dapat menghambat pengembangan sikap dan perilaku positif terkait pekerjaan. Pendekatan belajar untuk bekerja seperti itu dapat memperlemah loyalitas karyawan kepada perusahaan dan kesediaan mereka untuk mengerahkan usaha atas nama perusahaan. Dan dengan demikian dapat memiliki efek memperlemah IWB pada individu. Padahal IWB penting untuk peningkatan kelayakan ekonomi dan persaingan keuntungan dari perusahaan. Maka saran praktis yang bisa diberikan untuk perusahaan adalah memberlakukan atau menyelenggarakan TND secara terstruktur agar tercapai karyawan yang memiliki IWB yang kuat. Saran untuk penelitian yang akan datang adalah yang pertama, pengambilan sampel non-acak digunakan untuk merekrut peserta yang mempengaruhi generalisasi hasil. Studi masa depan didorong untuk menggunakan sampel acak untuk meminimalkan efek ini. Studi ini juga menggunakan metode pelaporan diri untuk konstruksi kunci. Studi masa depan harus memiliki penilaian diri dengan penilaian rekan dan supervisor. Data cross-sectional digunakan oleh penelitian ini. Sedangkan studi masa depan harus mempertimbangkan desain longitudinal atau berkepanjangan, seperti memperkenalkan jeda waktu antara pengukuran peristiwa TND, pengukuran komitmen, dan IWB. Studi masa depan harus menilai generalisasi hasil dengan mereplikasi studi di sektor perusahaan kecil yang berbeda, untuk mengesampingkan sektor jasa profesional sebagai faktor kontingensi penting. Karyawan bisnis kecil di sektor jasa profesional mungkin memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam TND daripada karyawan bisnis kecil di sektor lain. Penelitian masa depan juga harus membandingkan hasil di berbagai jenis perusahaan jasa profesional, karena inovasi mungkin lebih dihargai di beberapa jenis perusahaan jasa profesional, misalnya konsultan teknik. Berikut ini adalah item instrumen training and development yang saya ambil dari artikel berjudul Safety and Customer Service, Contemporary Practices in Diversity, Organizational Development and Training and Development in the Global Civil Aviation Industry, yang ditulis oleh Stephen Applebaum dan Brenda Foster, diterbitkan di Emerald Insight pada 2004.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.